Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakalan ngetes yaitu handphone Realme P3 untuk main semua game ya. Seperti biasa kita ke tentang perangkat. Ini tuh menggunakan Realme UI 7.0 yang udah update terbaru dengan Android 16. Ini tuh pakai chipset Snapdragon 6 Gen 4 dengan internal 256GB, RAM 12GB, virtual RAM aku matiin ya karena menurut aku gimmick dan juga kemakan internal. Untuk peningkatan performa di sini ada Trinity Engine. Untuk update keamanannya di sini tuh di 1 Oktober 2025. Nah, untuk di settingan baterai aku bakalan buat mode GT aktif. Wow, nice. Tuh di sini tuh ada kesehatan baterai. Nah, kesehatan baterai di sini tuh ternyata nggak ada baterai health-nya ya, berapa persen gitu ya. Untuk di settingan layar aku bakalan buat laju penyegaran layar yang tinggi atau 120 Hz ya. Oke, nice. Nah, langsung aja kita bakalan mainin semua game ini ya nih, semua game ini. Mobile Legend. Oke, kita udah masuk ya, sekitar 9 detik lebih cepet ya, bisa lihat. Ininya aku bakal buat mode GT dan ini tampilannya baru ya di Realme UI 7.0. Terus di sini tuh ada pilihan grafis HDR atau asli. Terus tampilannya emang beda ya. Oh, lebih tajam sedikit sih. Tapi udah nggak apa-apa kita buat ini aja rata kanan aja. Untuk di alat di sini seperti ini, nggak ada yang spesial. Tapi di sini tuh ada tampilan IPS kalau nggak salah ya. Mana dia tampilan IPS? Nah ini deh. Status system ya, ada tampilan IPS ya. Walaupun IPS dari Sims juga ada sih. Nah, untuk di settingan di sini tuh aku buat rata kanan, frame rate-nya bisa ultra, ini ultra. Untuk jaringan ini aku aktifin semua. Deteksi jaringan, tes performa 106. Oke, ini tuh di map Sanctum Island ya. Di jam 23.54 baterai 82%. Untuk suaranya kok dibesarin habis bisa 300%, tapi agak nyaring coy, nggak enak dengerin berisik. Welcome to Mobile Legend. Oke, lama banget kita ya dari awal buka game sampai ke match itu 7 menit. Bisa lihat di sini bisa 120 fps. Di sini tuh ada tampilan bawaan dari handphonenya lagi ya. Berdua dia jangkrik. Dia dibantu. Bantulah ya, nengokin aja, Cok. Memori berdua terus cok, woi. Oh, nampun udah gerak macam lapet. Dimainin betul apa-apa. Belum ada ulti rupanya aku anjir. Satu kali anjir. Wih, dua, kejebak deh dua. Ya Allah. Oke. Ampun cowok, ampun bang, anjir. Dia berdua terus. Minion ditahan. Tapi lagi pergi main aja. Kalau dia tinggal bapak kau, ada timpak ya kali. Ampun cowok, sakit kali kelinya. Anjir. Ya, kok ada bahasa Cina nih? Panasnya. Kita cek panasnya. Udah 41 derajat, udah terlalu panas katanya. Tapi masih 120 fps sih. Ya Allah, tinggal ulti doang tuh. Bisa ini abangku. Ya Allah. Ya, jadi totalnya mainnya sekitar 12 menit ya. Bisa kita lihat untuk panasnya 41 derajat, nggak panas banget. Kalau kita cek di belakang 42,6 tuh. Ya 42,6. Ya mungkin ini karena ada kaca anti gores jadi dia nggak langsung ke layar untuk ngecek ya. Belakangnya 42,6. Rata-rata 118,8, 5% dari 107 fps, max panasnya 40,9 dan rata-rata pemakaian wattnya 4,14. Bisa lihat nih, lancar ya. Tapi terakhir nih sempat ada kayak ngedrop tapi nggak jauh sih. Paling ke 110 atau 100 fps nih. Sempat ada ngedrop. Mungkin waktu pas ada tampilan notif yang bahasa Cina tadi. Oke, kita sudah masuk ya untuk di mode game. Kita bakalan buat mode GT, terus sentuhan ultra, ini tinggi untuk di alat game. Nggak ada yang spesial ya, jadi seperti ini aja.
Untuk di grafis ya di sini minim banget, cuma sampai tinggi ya. Waduh ya. Di updatean terbaru ini malah aneh banget coy, cuma sampai tinggi doang ya ini. Tuh, IPS-nya tinggi dong. Kalau resolusi standar sama aja ya, nggak ngaruh apapun. Ya, jadi tinggi. Oke lah, jadi seperti ini 60 fps. Anjay 60 fps, cok. Oke, selamat datang di Honor of King. Rekanmu telah tereliminasi. Waduh. Alah, kesetun kampret. Jadi ini main ya, ini nggak panas loh ya. Mengingat ya memang karena 60 fps jadi nggak panas coy. Telah tereliminasi. Aku marah. Aku pikir kamu marah. Kamu berhasil mengeliminasi kamu. Timmu berhasil menghancurkan tower. Habis dong. Killnya mantap. Kelar langsung ya. Nah ini tuh di jam 2.16 baterai 94%. Sekitar lihat Honor of King rata-rata 59,9, 5% 57,6, max panas 38,1 dan rata-rata pemakaian wattnya di 2,99. Oke, kita udah masuk ya di 1 menit lebih ya. Ini jam 00.52, baterai 70%. Untuk di mode game aku bakal mode GT, ininya respon sentuhan ultra, refresh rate layar tinggi, alat ya, jadi alatnya seperti ini, nggak ada yang spesial. Untuk di grafik bawaannya di sedang loh, gila loh, bawaannya sedang loh. Tapi karena aku mau nyamain sama ke handphone lain, yaudah deh nggak usah aku ubah. Karena yang handphone lain tadi aku buat yang sedang juga, handphone kayak macam Moto G67 5G gitu ya. Nah kita lihat, itu pun juga nggak bisa stabil 60 fps. Kita lihat di sini, apakah bisa stabil 60 fps? Ini kita mainnya di Not Cry aja ya, aku nggak kemana-mana, di Not Cry aja. Ya fps-nya kok nol. Nah jadi udah aku perbaiki ya, udah aku relock tadi, aku perbaiki untuk IPS-nya tadi kan sempat 0 ya. Nah jadi udah aku perbaiki untuk IPS-nya tadi kan sempat 0 ya. Kita lihat untuk settingannya harusnya nggak berubah ya. Tadi aku relock soalnya. Bisa lihat nih, ini tadi sedang ya, jadi ini sedang. Terus ini 60 fps ya, jadi seperti itu. Kita lihat apakah bisa 60 fps. Kalau kita diam di sini. Bisa tuh, bisa 60 fps ya, itu 54 ya. Orang-orang rame nih coy, 32, 35. Let's go find some treasure. Wah gila. Di sini bisa sampai 47 ya, sampai 51 ya, karena nggak begitu banyak orang kali ya, nggak begitu banyak pergerakan orang. Anjir musuh deh. Straggler.
Oke, udah 9 menit kita main. Kita lihat untuk panasnya 40,4 derajat ya. Wah, kenapa kepanasan kah? Ampun. Ngebug anjir dia. Let's light it up. Ngebug robotnya. Teamwork is dreamwork. Adventure time. Nah, ini kita udah di luarnya, ya udah di open world lah hitungannya ya, udah di luarnya. Kalau tadi kan di dalam kayak dalam gua gitu, itu bisa sampai 40-50 fps ya. Nah, kalau di sini berat sih 35-an tuh, wah, berat tuh itu. Kok di open source ini berat ya itu. Nah, oke, kita udah main ya kurang lebih 20 menit lah ya. Dari sempat di awal tadi fps meter sempat bermasalah. Nah, yang jelas kita main bisa lihat di sini untuk panasnya udah di 42,2 derajat. Kalau kita cek di bagian kamera itu 41,8 hampir 42 derajat. Wah, gila sih ya. Ini tuh di jam 1.13 baterai 63%. Nah, bisa kita lihat di sini tuh kita mainnya total 18 menit jadinya ya. Rata-rata 42,8, 5% 22,4. Max panasnya 41,7 dan rata-rata pemakaian wattnya 4,21. Bisa lihat nih untuk EVS-nya. Oke, kita udah masuk di 1 menit lebih di jam 23.00. Baterainya 91%. Untuk di mode game aku bakal buat mode GT respon sentuhan ultra, ini juga tinggi, yang bawahnya menyesuaikan. Untuk di settingan layar, grafik, bawaannya di balance ya. Nah, di sini tuh aku nggak ubah-ubah, aku hanya ubah 60 EVS. Kita tes coba main ya. Nah, ini kita di map, ini map lumayan berat sih. Ini map Huanglong. Bisa lihat tuh EVS-nya 32. Apa ini? Ular, cok. Fury boils. Silence. The hour is upon us. One with the sounds. Burn to ashes.
Kapan ya tulisan bahasa Cina coy? Mungkin udah panas kali ya. Kelar kau. Wind guide me. Numpang lewat bang. Di sini tuh untuk panasnya udah di 41 ya. Wah, ada musuh anjir. 41 juga sih kok di sininya ya. Jadi hampir sama ya. Nah, untuk belakangnya kita cek. Belakangnya 42 derajat ya. Nah, itu di jam 23.20 baterai 85%. Nah, bisa kita lihat weathering wave rata-rata 32,1, 5% 18,5, max panas 41,5, pemakaian watt air rata-rata 4,19. Nah, bisa lihat nih EVS-nya seperti ini ya. Jadi ini settingannya nggak aku ubah, cuma ubah EVS-nya doang, 60 EVS. Kita sudah masuk ya di 1 menit di jam 12.30, baterai 93%. Untuk mode game kita bakal buat mode GT Response Control Ultra ini aktif. Terus di sini tuh oke gini aja, nggak ada yang spesial. Untuk di settingan grafik bawaannya seperti ini ya. Nah, oke kita bakalan buat 60 EVS ya. Yang lainnya nggak ada aku ubah mengingat game itu lumayan berat coy. Bisa dong. Mantap banget nih handphone ya, masih dingin loh. Maksudnya belum panas banget loh tuh. 35 derajat. Blades spinning at high speed. Inference. Anjir kau. Kelar kau. Kelar lah kau, habis kau. Kelar kau, habis. Nice.
Habis kau ya. Oke, totalnya 16 menit ya. Settingan rendah 60 fps, settingan bawaan bisa lihat nggak panas-panas banget di 39 derajat. Mantap. Ini jam 2.46, baterai 88%. Bisa kita lihat rata-rata 46,1, 5% 25,2, max panasnya 38,5 dan rata-rata pemakaian wattnya 4,13 watt. Oke, kita sudah masuk, ini jam 2.57, baterai 88%. Untuk di mode game kita bakal membuat mode GT ya. Nah, ini respons sentuh ultra dan refresh rate tinggi. Untuk di alat nggak ada yang spesial. Nah, untuk di settingan grafik, jadi nggak ada aku ubah bawaannya di resolusi tinggi. Aku hanya ubah 120 fps ya. Bisa kita lihat di sini tuh nggak mau berubah 120 fps sama sekali, kayaknya ke limit 60 fps ya. Padahal kecepatan refresh rate udah aku buat yang tinggi nih tuh. Nah, ini kita awal-awal di city center. City center tuh terkenal berat coy. Nah, coba kita keliling-keliling aja dulu di sini sementara. Wah, 3125. Kita ke sini-sini baru bisa 44 fps. Waktu pas di tengah-tengah kotanya kita bisa lihat nih ya. Di tengah-tengah kotanya tuh 28, tuh 29. Nah, ini kita ke si Peak Park. Nah, si Peak Park ini lebih ringan dibanding yang city center tadi. Bisa lihat tuh 35, 36 fps, 37, lebih nyantai. Orangnya juga nggak begitu rame di sini ya. 雪組が来たからにはもうおしまいですよ。 Oke, coba kita tes. Jadi nggak bisa di atas 60 fps ya ini game ya. Anjir, woi, cabut. Gila. Wah, gila. Waduh, kalah kita coy. Oke, kita coba pakai Genos. Habis. Jadi kok berantem sama monster kayak gini di 49 fps ya tuh. 958, 60. Kelar kau. Jadi mentoknya di 60 fps ya, nggak bisa lebih dari 60 fps, aku nggak tahu kenapa. Nah, bisa lihat di sini tuh di jam 3.07 baterai 85%. One Punch Man World rata-rata 39,2, max panasnya 17,1, rata-ratanya 39,2, 5% low 17,1, max panasnya 37,9 dan rata-rata pemakaian wattnya 4,35. Oke, sudah masuk di 1 menit di jam 3.16, baterai 84%. Untuk di mode game aku bakal buat mode GT, Revolution Ultra, draw refresh rate layar tinggi. Nah, di sininya menyesuaikan. Di situ ada EVS system ya. Udah deh, kita aktifin aja biar kita tahu EVS-nya. Bawaannya di tinggi, aku nggak ada ubah, aku hanya ubah 60 fps saja. Kita lihat apakah bisa 60 fps. Oke, berjalan 55, 54. Nah, jadi aku udah coba keliling-keliling di lobby sini ya, dapatnya 40, 50, kadang 60. Kita coba langsung main. Nah, untuk gamenya ini bisa otomatis ya, ini manual kita yang mainin, terus juga bisa semi. Nah, semi ini dimainin sama komputer. Nah, bisa juga otomatis yang benar-benar dimainin full sama komputer. Kalau semi bisa kita mainin. Biasanya untuk lawan musuh-musuh kecil gini aku pakai komputer aja sih. Tetap nggak ngaruh ya sama performa ya. Jadi kalau misalnya handphone kalian nge-lag, ya nge-lag juga gitu ya tuh. Kalian lihat tuh. Going to miss? I'll shred you. It's over. Let's try. You think I'm going to miss? You can't avoid it. You think I'm going to miss? You think I'm going to miss? It's no use.
batunya doang. I'll end this. To the front. Too slow. This is the end. It's over. Just leave it to me. Leave it to me. This is the end. To the front. Too slow. Tearing through. To the front. Too slow. I'll shred you. Goblin level 18 coy. Coba kita main ya. Waduh, oke. Nice, ya udah 13 menit. Totalnya bisa lihat panasnya 38 hampir 39 derajat. Nggak pernah panas handphone ini ya, aneh banget deh. Di jam 3.29 baterainya 81%. Solo leveling rata-rata 38,2, 5% 2,6, max panasnya 37,7 dan rata-rata pemakaian watt 3,59. Kenapa 5% rendah banget ya? Karena memang waktu pas loading mau masuk ke game itu ya, itu memang dia 0 IPS. Oke, sudah masuk di jam 4.07, baterai 80%. Ini kita di map yang baru ya. Nice. Untuk di mode game aku bakal buat mode GT, semuanya diaktifkan full. Dan untuk ininya nggak ada yang spesial ya, kita aktifkan satu sistem aja. Untuk di settingan grafik nggak ada aku ubah, bawaannya udah di tinggi, jadi aku bakalan ubah IPS aja di 60 IPS. Kita lihat apakah bisa 60 IPS. Wow, apa ini? Wow. Di sini aja lumayan berat coy ya. Nah, bisa kita lihat ini kita di Penacony. Oke, nice. Kita lihat, kita ada keliling-keliling sini tadi ya, dan udah mulai agak meningkat panasnya ya. Oke, kita pindah ke Amperius ya. Saya lihat di sini. Nah, apakah lebih berat di sini ketimbang di Penacony? Wah, macet-macet juga coy, sekali. Oke, coba kita lawan bosnya ya. Nah, oke, nice. Kita tes. Kira-kira kita kuat nggak ya? Let's kick things off with you. Is that all? Enjoy eternal peace. Time to mix things up. Daz won! Alright, orderly noise. Is that all? Quench the flames with blood. Gila. Agony. Some tempers. Hail the new world's dawn. Quench the flames with blood. Strife's name. Sun. Tear open the sky. Wah, habis kau. The embryo of philosophy will reshape for us all. Oke, kita udah kelar ya. Kita udah mainnya sekitar 20 menit ya. Ini jam 4:26, baterainya 74%. Ini nggak selesai tuh ya. Nah, kita lihat untuk panasnya udah di 40 derajat. Misalnya di sini tuh rata-rata 36,2, 5% low 16,8, max panasnya 38,5 dan pemakaian wattnya rata-rata 4,17. Oke, kita udah masuk di 1 menit ya. Ini tuh di jam 6.40, baterai 49%. Untuk di mode game aku bakal buat mode GT. Respon sentuhan ultra ini tinggi. Untuk di alat game seperti ini, status sistem aku aktifin. Nah, untuk di tampilan ya bisa kalian lihat di sini tuh UHD nggak ada aku ganti-ganti, sangat baik. Aku hanya ubah ke 90 IPS ya. Nah, kita lihat apakah bisa 90 IPS ya. Ternyata mentok di 5152. Ini pun diem ya, nggak bergerak. Coba bergerak. Aku geser-geser kamera langsung 3 IPS coy.
Wah, ini kita mainnya sebentar aja ya. Kita jatuh ke sana. Bantai dulu nih. Situation. Kita lawan coba ini. Lumayan loh, nggak ngelek-ngelek kali loh. Waduh, makan dulu. Baru mati dia coy. Oke, kita udah main sekitar 13 menit lah ya. Oke, jadi aku cuma tes gini aja dan bisa lihat di sini tuh 40,5 derajat, hampir 41 derajat. Gila ya, cuma game ini yang bisa sepanas ini nih. Nah, ini jam 6.52, baterainya 46%. Tower of Fantasy rata-rata 41,9, 5% 20 fps, max panasnya 39,5 dan pemakaian wattnya rata-rata 4,19. Oke, sudah masuk ya. Ini di jam 21.03, baterai 90%. Untuk mode game kita bakal buat mode GT, yang lainnya tinggi. Bawaannya diindah, nggak aku ubah-ubah. Hanya yang aku ubah di sini tuh resolusi sangat tinggi dan frame rate 60 fps. Ya, oke, jadi itu doang. Kita bisa lihat di sini frame rate-nya masih 3837 karena di sini tuh berat coy ya. Tuh bisa 60 fps ya. Wow. 0 fps. Banyak Digimon di sini, berat. Nah, coba tes kita berantem ikut misi. Kita berantem. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini coy ya, 28, 40 fps. Jadi kalau misalnya banyak pergerakan dia ngedrop ya, bisa lihat ya nih. Wah, gila.
Nah, oke lagi, jadi kita main jam 12 menit, jam 21.15, baterai 86%. Crystal of Atlan rata-rata 41,9, 5% low 8,4, max panasnya 39,6, dan pemakaian watt rata-rata 4,54. Oke, sudah masuk ya, nice. Ini di jam 22.32, baterai 83%. Untuk di mode V-Form aku bakalan buat mode GT, dan yang lainnya menyesuaikan, nggak ada yang spesial di sini ya. Emang game laknat nih, kepencet pula. Untuk settingan display seperti ini ya, bawaannya di standar. Nah, ini aku bakalan nggak ubah, bawaannya di ini ya. Oh, di custom ya. Oh, HD, grafik HD. Nah, ini untuk IPS aku bakalan buat di ultra ya. IPS aku bakalan buat di ultra. Nah, seperti itu aja. Oke, kita udah di kota hub 101. Kita lihat ya apakah aman di sini. Biasanya tahu sendiri ya, di sini tuh agak berat coy ya. Bisa kalian lihat kota hub 101. Wah, ini belum render coy, jadi masih kayak gini tuh. Baru render. Makanya pakai SpongeBob Ki. Mati nih. Oh iya, ini kok. Nah, bisa kita lihat ya IPS-nya 34, 37, 36 ya. Ini aku keliling dari tadi di sini. Oke, kita ada keliling-keliling di sini ya. Dapatnya sekitar 30, 37. Nah, coba kita pindah lagi. Oke, kita ke sini ya, Privat Camp. Ini hampir sama kayak di hub 101. Wah, ada hidupin api unggun ya. Saya siang mau hidupin api unggun. Oh, ini ya. Merry Christmas ya. Nah, kalau di sini sih nggak berat-berat banget ya, bisa 50, 60 fps ya, nggak seberat di hub 101 tadi sih. Nah, ini kita main udah 11 menit ya totalnya. Kita bisa lihat di sini tuh panasnya udah di hampir 40 derajat. Ini di jam 22.43, baterai 80%. Live after rata-rata 52 fps, 5% low 31,9, max panasnya 38,4, dan rata-rata pemakaian wattnya 4,55. Oke, sudah masuk jam 23.30, baterai 78%. Untuk mode game kita bakal buat mode GT, dan ini tinggi, respon sensor ultra. Yang lainnya nggak ada yang spesial, buat satu sistem aja. Oke, untuk di settingan ininya hemat baterai ya. Nah, aku bakal buat top speed, bisakah lebih tinggi? Ternyata top speed bisa frame rate ultra HD ya. Jadi top speed ultra HD bisa sampai berapa fps? Coba kita diam. 54. Coba tempat yang ada pergerakan. Wah, gelap kali coy. Wah, gila-gila. Mau nyampe Raven Shelter berat banget coy, 6 fps. Nah, sini biar nggak hujan nih. Udah cerah coy, 5 fps, gila. Wow, gila coy, Raven Shelter. Berapa fps tuh. Wah, gila. Nih, kalau game Andon ini cukup di sini aja untuk ngetesnya, atau enggak ya? Raven Shelter nih ya, tuh. Coba kita lari ke sana, berhenti, kita bolak balik lagi. What are you looking to buy? Ikutlah aku habis nih. Terus ya, 5 menit lagi nih. Awak ni mau dikasih jumpa itu. Cabut, ngejar aku dia. 5 menit lagi, 5 menit. Nah, ini kita coba ke rumah ini ya. Ini biasanya langsung ini dia nih. Langsung ngedrop ya, karena pagarnya ke render. Tuh kan. Tapi nggak ngedrop banget sih. Cuman ya. Wah, melalui fps. Wow, 13 fps.
Tuh 8 fps tuh. Waduh, 12 fps. Bisa sini. 3 menit lagi. Delapan fps, 2 fps, 0, 1 fps, gila nggak tuh? Apa ini portal? Ya aku keliling-keliling di sini aja coy ya, tuh bisa lihat tuh IPS-nya gila emang di sini. Udah selesai tulisannya sistemnya. Nah oke lah guys ya, kita udah main hampir 12 menit ya. Untuk panasnya lumayan, dan untuk di Raven Shelter ini memang berat sih ya. Nah ini udah jam 23.01, baterai 75%. Undown rata-rata 36,5, 5% low 3,3 fps, max panasnya 38,7, dan rata-rata pemakaian wattnya 4 watt. Oke, sudah masuk 1 menit 12 detik, jam 00.08, baterai 77%. Untuk di mode game kita bakal buat mode GT, yang lainnya rata kanan. Untuk alat game, satu sistem aja, yang lainnya nggak ada yang spesial. Untuk di settingan grafik ya, di sini tuh bisa smooth loh, bisa smooth, cakep. Bisa smooth ya. Sedangkan untuk di Motorola Moto G67 cuma mentok di baterai saver, ini bisa smooth. Terus frame rate-nya bisa very high, bisa lebih tinggi lagi nggak bisa ya. Jadi seperti ini rate settingan rata kanan ya, gila keren ya, gila. Oke. Tampilannya lumayan cantik sih, walaupun nggak banjir ya. Apa Ruben? Pindah klub. Wow, ada zombie. Ngeri kali. Lewat di sini. Manibus. Nah kita udah main sekitar 12 menit. Bisa kita lihat untuk panasnya udah di hampir 40 derajat. Ini di jam 00.19, baterai 74%. Konsumen rata-rata di 40 fps, 5% low 33,5, max panasnya 39,4, dan pemakaian wattnya 3,41. Oke, kita udah mulai game jam 00.1, baterainya 71%. Untuk di mode game aku bakal buat mode GT rata kanan ya. Nah, untuk di alat game cuma satu sistem. Game ini cuma mentoknya 30 fps ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh masih settingan bawaan. Nih ya, settingan grafiknya masih yang bawaan, belum ada aku ganti-ganti.
Bisa kita lihat ya IVS-nya ya, nggak karu-karuan, malah makan diam gini aja 17-18 IVS. Nah ini harus diturunin sih. Nah untuk resolusinya aku turunin dan ininya aku bakal buat low. Untuk ininya semuanya nggak aku aktifin. Oke, kita coba tes, lihat. Nah bisa 30 IVS ya, tapi agak sedikit burik sih. Nah, binatang apa ini ya? Pakai ini dia, pakai topi Merry Christmas. Ya jatuh. Gila. Oke lah, kita main singkat aja yang jelas. Kalau kita buat settingan bawaan yang di mid ya, yang di tengah-tengah nggak bisa 30 fps, dan kita buat settingan yang agak low baru bisa 30 fps. Misalnya pada 38,5 dan ini tuh jam 00.49, baterai 69%. Hard survival rata-rata 25,1, 5% low 16,5, max panasnya 38,4 derajat dan rata-rata pemakaian wattnya 3,66. Oke, kita udah masuk sampai di sini. Untuk di option, gameplay, grafik, ya ini resolutionnya kita sebenarnya bawaannya aja sih ya, karena udah agak berat sih. Nah jadi seperti ini, classic lightingnya aja kita matiin, langsung kita main. Di jam 1.15 baterai 67%. Oke, kita udah masuk ke dalam sini. Bisa kita lihat 30 fps karena emang aslinya game ini tuh yang versi Netflix ini di definition ini 30 fps tuh ya. Jadi cuma 30 fps mentok ya. Au. Cabron, on my way. Oh, what the fuck? Come on, bitch. Hit me like a man. Bring it on. Habis nak tembak dia. Bintang 1 coy. Anjir. Grove Street. Home. At least it was before I... Nice car, Smoke. You know me. Ballers. Drive by. Incoming. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Nah, ini kita bisa buat cheat ya. Jadi kita bisa aktifin cheat dari sini. Hesoyam cheat yang untuk PC. Lambat kali kawan ya, sempat kena tembak kita tuh. Nah, kau lambat kali kau. Goblok. Aduh, tabrak. Keep up CJ. Kita lihat panasnya udah di 38 ya.
hampir 39 derajat di settingan yang bawaan, bisa 30 fps tapi kadang turun juga. Dan itu di jam 1.24 baterai 64%. Rata-rata 27,9, 5% loyo 9,1, max panasnya 37,9 dan rata-rata pemakaian wattnya 3,81. Oke, kita udah masuk ya di jam 10.03, baterai 82%, nggak nyampe 1 menit udah masuk. Ini untuk di mode ininya aku bakal buat mode GT. Ini respons sentuhan ultra tinggi, terus nggak ada yang spesial sih di sini ya. Nah, di sini tuh kita coba tes setting ya, karena mengingat di Motorola Moto G67 bisa di atas 30 fps ya. Karena ini tuh yang versi mode coy. Ini nggak ada yang aku ubah, aku hanya ubah di bagian ininya aja 60 fps. Wah, ini grafik modenya bisa performance loh. Yang lainnya cuma mentok di fidelity. Ini bisa diubah di performance loh. Kita coba buat 60 fps. Berat coy, malah sampai 16. Tapi ini tampilannya cakep loh. Mungkin karena settingannya V-Forma kali ya. Tampilannya cakep banget coy. Tapi 20 fps ya. Nah, coba tes kita ubah lagi ya. Nggak usah settingan V-Forma ya. Bisa kalian lihat mentok di 19 fps coy. Kenapa gini ya? Fidelity, motion blur udah off. Oke, kita relock ya. Nah, jadi di relock tadi bisa 60 fps. Tadi bisa sih waktu di cutscene, tapi waktu di sini 16 fps lagi. Jangkrik. Wah, ini kenapa nih handphone ini? Kenapa nggak mau deh? Come on, let's make this quick. Come on, come on. Gila awaknya. Masih aja orang berantem. Udah ada cutscene bun. You got some nerve, mister. Are you walking the floor, Oh. Mr. Marston? Holy moly! Mr. Clayton, with no trouble. You ain't gonna find 30 or horses of these in all. Think it's well way out of town. No need to kick off a lot of dust. Kenapa ini nyangkut ini? You got a problem with that saddle, Mr. Marston? Di sini aja berantem Jo. Cuma berdua, anjir, bertiga. Gila. Habis gua kan tembak loh. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if Parah you're banget ya handphone ini ya. some female company, you could do a lot worse than Armadillo. Padahal 3 handphone lainnya aku buat bagus loh. Malah di Infinix GT 30 5G itu aman banget ya, nggak panas malah. Oh, it was the marshal. Wah, ampun banget yang ini kok ngelek kali ya. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guy. Performance 60 fps untuk scalingnya 30, motion blurnya matiin. Oke. Nggak ngaruh apapun. Apa harus diulangin dulu? Ulangin. Oh, udah masuk 16 fps coy. Waduh, yaudah deh. Ya tuh 17, 19. Nah, ini kita udah main 10 menit ya. Untuk panas sih nggak panas banget, cuma 37 derajat hampir 38. Ini di jam 10.12 baterai 79%. Nah, bisa kita lihat RDR rata-rata 17,9, 5% low 11,6, max panas 37,5, pemakaian watt rata-rata 3,53. Jelek banget ya. Ini waktu pas cutscene doang nih ya, tinggi. Padahal semua filenya sama ya. Filenya semuanya sama seperti handphone yang sebelumnya. Oke, kita sudah masuk di 1 menit 5 detik ya. Ini jam 1.29, baterai 64%. Untuk mode gamenya kita bakal buat mode GT, yang lainnya semua sebelah kanan. Dan untuk status sistemnya kita aktifin, yang lainnya nggak ada yang spesial. Grafik bawaannya seperti ini, nggak ada yang aku ubah. Aku hanya ubah IPS doang tanpa batas. Oke, langsung aja kita main. Yang pas kali mainnya malam-malam ya. Malam-malam itu lebih berat coy, banyak yang di render. Waduh.
Wow, udah 3 menit ya. EVS-nya bisa kalian lihat. Kenapa tiba-tiba belok? Nggak ada ngasih lampu sen. Dari malam sampai pagi atau siang ya ini kita main ya. Misalnya cuaca udah pagi atau siang udah cerah. Nice, EVS-nya masih tetap sama seperti yang di awal tadi ya, nggak ada perubahan. Antara 30, 28, 29, 30-an lagi ya. Kita isengin dulu deh nih. Oke lah guys, jadi cukup sampai sini dulu. Udah 12 menit kita main. Bisa kita lihat untuk panasnya 41,5 loh. Gila, hampir 42 derajat loh. Gila ini game ya. Ini di jam 1.40 baterai 60%. Car exterior rata-rata 37,2, 5% dari 28,3, max panasnya 40,1 dan rata-rata pemakaian wattnya 4,43. Oke, bisa kita lihat udah masuk. Untuk di settingan ini bakalan aku buat mode GT. Ini alat game nggak ada yang spesial, satu sistem aja diaktifin. Untuk settingan grafiknya seperti ini, nggak ada yang aku ubah, aku hanya ubah 60 fps. Begitu ubah 60 fps resolutionnya langsung low ya. Oh standar bisa nggak? Oh bisa. Oke, jadi seperti ini ya. Kita langsung coba tes gas main. Oke gas. Very good! We made a perfect pass around the corner. Your cornering technique is spot on. EVS-nya 18, 20 ya. You can do it! I believe it!
Oke. Jadi bisa lihat ya. Di jam 16.25 baterai 96%. Racing Master rata-rata 46,9, 5% low-nya 12,8, max panasnya 39,5, dan rata-rata pemakaian watt 4,98. Lumayan tinggi ya. Dan panasnya Racing Master ini lumayan coy, 41 derajat. Gila. Udah masuk ya, lama juga, nggak tahu kenapa. Entah mungkin internet aku yang jelek ya. Tapi lihat di sini aku bakalan pakai mode GT, dan untuk respon sentuhan ultra tinggi ini pakai satu sistem. Nice, oke. Nah ini bisa lihat bawaannya udah di rata kanan loh. Oke, kita coba tes main ya. Oke, kita main ya. Lihat di sini tuh mentok tetap 60 fps coy, nggak bisa di atas 60 fps. Nggak tahu kenapa ya. Coba kita main. Waduh lah. Dan ini gila lagi dia. Bertiga coy. Mana kawan aku, ayo bantu, kita tembak deh nih. Menang, kemenangan. Lama juga ya satu matchnya ya. Dan bisa kita lihat di sini tuh untuk panasnya di 39 derajat, dan itu di jam 18.29, baterai 92%. Untuk rata-ratanya 55,4, 5% low-nya 39, max panasnya 38, rata-rata pemakaian wattnya 3,85 watt. Oke, kita coba lihat, kita udah masuk ya. Ini tuh dipakai mode GT, terus yang lainnya menyesuaikan. Status sistem aja paling kuaktifkan. Untuk di grafik bisa kita lihat bawaannya seperti ini, tapi bisa dibuat sangat tinggi. Woi, bisa dong, mantep, cakep deh boleh nih ya. Moto G67 nggak bisa coy. Jangan lupa disimpan dulu, simpan. Oke, kita main ya di jam 20.00, baterai 91%. Kita langsung main. Nice. Bisa lihat ya 60 fps. Oke. Oh, macam melawan musuh Ezi ya. Tuh sih. Set, apa itu set? Masuk. Oke, nice. Oh, gila, gaya-gaya dia anjir. Alah, lama kali kau sempak. Nice, lurus. Woi, gila.
Masuk. Habis waktunya. Oke lah, kita main singkat aja ya. Yang jelas aman, nggak panas. Bisa lihat nih ya tuh, nggak panas ya. Ini jam 20.03, baterai 90%. FC Mobile rata-rata 59,5, 5% low 54,2, max panasnya 35,2, dan rata-rata pemakaian wattnya 3,14. Oke, akhirnya kita masuk ya. Di sini tuh untuk mode game aku mau mode GT, respons tinggi. Terus ini sound system yang lainnya biasa aja, tapi di sini ada resolusi otomatis, ini diaktifin. Oke, untuk di pengaturan grafis aku langsung aja buat yang tinggi ya. Terus juga ini yang tinggi. Terus ini 60 fps ya, siap, tinggi 60 fps ya. Oke, kita main. Nice. Nice. Tus, masuk. Waduh. Wah, nggak gol. Nggak gol. Alah, aduh. Alah. Enggak, kok gas langsung. Opor lagi. Waduh. Oke lah, kita mainnya sebentar aja ya. Bisa kita lihat untuk panasnya di sini tuh di 37 derajat ya, lebih panas dibanding ya EA Football sedikit. Nah, itu bisa lihat di sini tuh jam 20.12, baterai 88%. eFootball rata-rata 56,2, 5% low-nya 29,5 fps, max panasnya 37 derajat, dan rata pemakaian wattnya 4,11. Oke, kita jadi tahanan. Oh, jadi tahanan ya, bukan penjahat sekarang ya. Oke, ini di jam 20.26, baterai 88%. Untuk mode game aku bakalan buat mode GT, dan ini semua sentuhan ditingkatkan. Untuk alat game cuma satu sistem. Nah, terus untuk EVS-nya di sini tuh kita bisa lihat pengaturan bawaannya pertama kali otomatis. Kita coba ubah ke rata kanan, kita lihat ya, rata kanan, kualitas grafik rata kanan 30 fps. Nah, kita ubah ke setengah aja lah ya. Kita ubah setengah. Nah, segini ya. Nice, coba kita main. Nah, itu baru bisa ya. Oh, tapi tetap nggak bisa 60 fps. Dia lompat-lompat 54, 56 tuh, 46 ya. Oke, nice. Oke, lagi nggak ada polisi coy. Oh, udah berubah. Tapi ada mobil sini. Anjay, ada jalan tapi di situ ya. Ada boneka salju. Bisa kita lihat di sini tuh settingannya masih di tengah ya. Karena bisa lihat di tengah aja pun udah agak nge-lag loh. Batang keberuntungan namanya. Ini suaranya pun hilang nih, mana nih? Bisa mancing di sini ya. Bila jauh padahal ya. Di suaranya ada coy.
Anjay, bersinar-sinar ya. Oke, kita main battleground terkuat ya. Settingannya masih sama, yang tengah. Oke, nice. Anjir. Oke, kita udah masuk, bisa terlihat. Cing 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 cing. Oke, kita coba The Mimic ya. Ini settingan masih tengah ya, masih settingan bawaan di tengah. Kita lihat tuh. 40 fps 35 ke dalam sini baru agak bisa naik nih. Oke lah guys, jadi ya seperti yang lihat ya, kita main The Mimic. Ini lumayan panas loh ya. Bisa lihat panasnya udah di 40 derajat nih di jam 20.46, baterai 83%. Bisa lihat nih, waktu kita main jailbreak nih hancur. Nah, ini waktu pas main mancing tadi ya. Jadi waktu pas aku mancing aku tinggalin, otomatis dia bisa 60 fps. Habis itu battleground terkuat ya nih. Nah, terus The Mimic hancur parah. Rata-rata 45,7, 5% 14,8, max panasnya 39,5 dan pemakaian wattnya rata-rata 3,73. Anjay, 10 detik masuknya, cepat kali ya. Nice, untuk mode game kita langsung aja buat mode Performa, mode GT, ada Hyper HDR, wah gila ya. Status sistem, resolusi, oke nice. Langsung aja ke settingan, tampilan, ada 120 fps, cakep ya. Jadi dah kita buat settingan rata kanan, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja. Anjay. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Oh, rame orang di sini nih. Di clock tower ini. Bisa kita lihat 120 fps. Jujur aja ya, rasanya kayak tetap 60 fps ya, apalagi pergerakan kameranya ya. Nah, di pergerakan kameranya ya. Pergerakan orangnya sih masih oke ya, masih mulus. Pergerakan kamera ya dia tuh. Berasa patah-patah tuh. Itu padat ya. Bot ini. Kosong. Anjir, ada orang lagi. Mana lagi cowok? Salah, tembakan ini jelek kali. Enggak cowok. Ada darah lagi. Waduh, zona cok, zona. Lapet zona pula lagi. Perang lah kalian. Wih. Kill. Walah. Anjir lah, dari atas dia. Si biru ini. Oke lah guys ya, jadi kita mainnya singkat aja ya. Bisa lihat untuk panasnya 38 derajat, bisa 120 fps, mantap ya. Ini jam 21.47, baterai 80%. Free Fire Max rata-rata 112, 5% loyalty 94, max panasnya 37 derajat dan rata-rata pemakaian wattnya 4,47. Oke, kita udah masuk di sini. Untuk di mode game aku bakalan buat mode GT, yang lainnya dibuat di tinggi. Untuk di alat game di sini tuh nggak ada yang spesial, aktifin status system aja. Untuk grafik dan audio bawaannya seperti ini ya.
Nah, bisa kita lihat EVS-nya di ultra. Kita bakalan buat extreme EVS-nya. Yang lainnya nggak ada yang aku bahannya itu doang. Untuk download game di sini tuh udah full. Bisa lihat ada checklist semua. Kita langsung coba tes main. The safe zone has been redefined. Habis kau. Kita bisa lihat untuk gyro sensornya aman banget ya tuh nggak delay ya, aman banget. The safe zone is shifting. All-out airdrop incoming. Satellite scan in progress. Got it. Got it. Wicked sick. Wicked sick. Wicked sick. Loadout airdrop incoming. Habis tuh nggak tabrakan. Masih bisa 120 fps, sudah totalnya ada 10 menit kita main. Bisa lihat untuk panasnya di sini udah di hampir 39 derajat. Someone picked up the missile. The safe zone has been redefined. Gila, apa nih? Satellite scan in progress. Taking hits. Enemy spotted. Wicked redefined. Wicked sick. Taking fire. Enemy spotted. Enemy spotted. Wicked sick. Enemy spotted. Wicked sick. Enemy squad wiped out. Double kill. Habis kau, kelar. Anjay, ada bisa pakai pedang misalnya untuk panasnya ya. 41 derajat masih bisa 120 fps, cakep ya. Ini di jam 6.13 baterainya 96%. Block strike rata-rata 116,7, 5% low 98,6, max panas 40,1, rata-rata pemakaian wattnya 4,34. Oke, sudah masuk ya. Saya lihat tadi lumayan cepat masuknya. Untuk downloadan udah full. Untuk di mode game aku bakalan buat mode GT. Terus ini tuh ada respon sentuhan ultra, kecepatan refresh rate tinggi. Yang lain-lainnya menyesuaikan aja. Untuk grafik ya, grafik di sini tuh mentok di ultimate, nggak bisa 90 fps, tapi ultimate-nya bisa sangat indah ya. Nah, jadi aku buat seperti ini rata kanan EVS-nya dan grafisnya. Yang waktu itu ya, mau kau nih. Ya udah main ya? Udah, orang main tadi ya. Anjir. Enggak, kita main ini orangnya udah main, enggak?
Waduh nih. Kau lihat aku di sini loh sekarang nih. Alah. Ini tuh dia. Alah. Apa itu, Cok? Nama apa tuh? Kamu nama di mana nih? Coba nih. Alah. Nggak ada pesawat, Cok. Nah, naik pesawat tadi naik. Kalau aku. Paling banyak kan tim 14, lucu yang tim 40. Kalau kita dulu. Aduh, cepat kali, Cok, map. Oke, udah kelar ya, bentar kali ya, 12 menit ya. Karena game ini tuh nggak tahu bisa cepat bisa lambat ya, tergantung mainnya. Ini lagi apes cepat banget kalahnya. Oke, Garena Delta Force rata-rata 56,4 karena tadi bisa rata-rata 60 fps. Bisa dilihat ini 5% 25,9, max panas 40,8 dan rata-rata pemakaian wattnya 4,22. Bisa lihat nih ya. Ini yang turun ke 30 fps ini waktu pas deploy. Oke, sudah masuk ya, bisa kita lihat di jam 19.52, baterai 93%. Untuk di mode game aku bakal buat mode GT, Resource Mode Ultra, terus ini tinggi. Untuk di alat game aku pengen aktifin optimalisasi sentuhan, yang lainnya nggak ada. Dan ini aku bakal bentar aja main game ini ya, mengingat game ini tuh kadang-kadang lama banget ya untuk nyari matchmakingnya. Untuk di grafik bisa kita lihat custom dan ya bisa sampai 60 fps, 90 fps bisa nggak? Harus ubah refresh rate-mu, padahal HP udah dibuat yang settingan refresh rate tinggi. Aduh, udah lah, bodo amat lah. Bisa kita lihat ya, laju penyegar layar udah tinggi tuh, 120 Hz. Masih aja disuruh tukar. Kalau 90 fps dia di V-Forma aja ya. Oke, kita cobain aja ya. Suruhnya ubah loh. Seimbang 60 fps. Kita langsung coba tes main. Oke, kita sudah masuk ya, bisa kita lihat 60 fps. Di sini tuh aku mainnya singkat aja ya. Anjir, kepencet. Astagfirullahaladzim. Lapet. Watch this location. Está ocurriendo algo. ¡Vamos!
Oke, kita udah main sekitar 12 menit ya. Kita bisa lihat untuk panasnya udah di hampir 40 derajat di 60 fps. Mengingat jaraknya 200 meter lagi. Astagfirullahaladzim. Mana, Cok? Wah, di situ rupanya lapet. Oke, bisa kita lihat di sini tuh untuk panasnya ya hampir 40 derajat. Ini di jam 20.05, baterai 90%. Kita lihat arena breakout rata-rata 59,1 fps, 5% 54,0, max panasnya 39,1, rata-rata pemakaian wattnya 3,59. Oke, udah masuk ya untuk di mode game. Saya lihat performa mode GT. Oh, ada kualitas grafis, ada HDR, respon sentuhan, ada kecepatan refresh rate ya, mantap. Ini ada kualitas grafis, aku buat refresh HDR. Terus yang lain di sini tuh ada resolusi otomatis. Oke, kayaknya cuma itu doang. Status sistem aja aku aktifin. Ya Tuhan, banyak kali iklannya sampai macet coy ya. Untuk grafik bawaannya di sangat tinggi max ya, jadi bisa paling tingginya yaitu ultra. Nah kalau ultra itu kualitas grafiknya low ya. Oke, kita mengutamakan frame rate jadi nggak apa-apa. Grafiknya low, kita langsung aja gas main. Jam 20.20 baterainya 8%. Ini salah satu game yang paling optimal, walaupun besarnya hampir 40 GB, 30 GB lebih, tapi optimal loh misalnya. Aduh, nggak ada senjata lagi, lapet lah. Engaging the enemies. Only 2 teams left. Bisa kita lihat To victory. udah menang ya. Oh, 41 derajat coy, lumayan panas ya, tapi bisa lihat. Oh, udah ngedrop juga loh. Udah 90 fps ya, aku baru menyadari tuh. Udah 55 fps coy. Apa kau ini? Winner. Oke, nice ya di jam 20.31 baterai 85%. Call of Duty Mobile rata-rata 72 fps, 5% low 51,9, max panasnya 41,4 derajat dan rata-rata pemakaian wattnya 4,03. Bisa lihat dari awal tadi 90 fps bisa sampai 10 menit ya, walaupun naik turun. Terus waktu di 11 menit atau 10 menit terakhir nih bisa lihat nih ya, udah ke limit dia ke 55 fps. Aneh kali limitnya 55 fps bukan 60. Oke, kita udah masuk di 28 detik. Nah, untuk di mode game aku bakal buat mode GT. Untuk kualitas grafis aku bakal buat HDR. Ini respon sentuhan ultra. Untuk kecepatan refresh rate tinggi dan yang lainnya di sini tuh nggak ada yang spesial. Untuk di grafis bisa smooth extreme plus atau bisa 90 fps. Sedangkan kalau diseimbang nggak ada ya. Nah, jadi aku bakalan buat smooth extreme plus. Kalau HDR bisa extreme ya. Nah, jadi smooth extreme plus biar 90 fps. Untuk download udah full 34 GB. Oke, kita langsung coba tes main. Anjir. Habis loh.
Anjir. Help! Anjir, ada yang lain lagi, Rup. Masa mereng-mereng kepala lu. Nah, jadi untuk gyro sensornya aman ya nih. Lihat ya. Gyro sensornya aman ya tuh, no delay ya, aman banget tuh. Jarak jauh. Oke, kita bisa lihat kita udah main 19 menit. Untuk panasnya di 41 hampir 42 derajat ya. Awesome. Help! Masih di 90 fps, kita udah main sekitar 25 menit. Bisa lihat di sini ya. Panasnya 41 derajat. Kalau dari sini 41 derajat, 7. Satu orang lagi, udah 28 menit. Kita bisa lihat 42 derajat. Walah, mati. Kampret, Anies Baswedan jago kali dia. Aduh tuh. Anies Baswedan namanya. Anies Baswedan namanya. Kita mainnya udah setengah jam. Wah, ini. Kira menang gak ini? Wih, kena jago kali dia coy. Nah, ini jam 20.41, baterainya 78%. Untuk hasil IPS-nya rata-rata 86,4, 5% low-nya 70,2, max panasnya 42,1, dan pemakaian wattnya rata-rata 4,32. Dan bisa lihat nih rata-rata 80-90 IPS. Ya kadang-kadang ngedrop juga, tapi ngedropnya nggak parah loh, nggak sampai 60 IPS. Paling drop 60 IPS. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Gimana pendapat kalian? Udah kita cobain semua game ini. Mohon maaf apabila masih ada game yang kurang, dan aku rasa untuk game ini tuh udah lumayan cukup lah untuk aku tes ya. Untuk di Realme P3 Snapdragon 6 Gen 4 ini the best kali sih. Main game stabil, lancar, walaupun nggak full performance atau nggak yang grafik yang rata kanan banget, tapi udah mantap banget. Terus juga handphonenya nggak panas-panas banget. Sepaling-paling panas yang aku coba paling 41 hampir 40 derajat. Itu doang. Itu pun juga menurut aku kalau untuk game segitu udah dingin lah ya. Normal lah dingin. Nah, oke lagi, jadi cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang bisa komennya, dan apabila perkataan aku ada yang salah bisa bantu koreksi. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. See you later. Goodbye. Dadah.